Lembaga pendidikan yang EduLab itu yang pertamanya. Itu ceritanya gimana Om bisa sampai berkembang 25 cabang? 54 cabang Wow! di 25 kota. Yang jelas apa yang saya lakuin sekarang, mudah-mudahan bisa menjadi karya buat bangsa Indonesia ke depan. Jadi bukan dinikmati hanya untuk saya sih. Mudah-mudahan bisa jadi amal jariah saya gitu. Hai ya, Assalamualaikum teman-teman semuanya. Balik lagi bareng saya Nelma Daan dalam Dia Indonesia. Menghadirkan cerita inspiratif dari warga Indonesia hebat di seluruh dunia. Kali ini narasumberku adalah seorang yang masih muda. Beliau ini punya lembaga pendidikan di 25 kota. Sekolah di 3 kota. Kemudian juga beliau ini mempunyai Triplogic. Kemudian juga yang menarik adalah beliau saat ini sedang menghasilkan mobil elektrik. Langsung aja, ini dia Om Oki Erlivan. Halo Om Oki, apa kabar? Halo, baik Mbak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Om Oki terima kasih ya udah mau sharing sama aku dan teman-teman di sini nih. Banyak banget ilmunya yang mau aku tanyain. Sama-sama, makasih juga. Udah dikasih kesempatan ngobrol. Wow, ini salah satu pemuda yang banyak sekali karyanya. Jadi, yang pertama aku mau tanya Om sekarang posisinya ada di UK. Sedang apa di UK, Om? Iya, saya di UK, kebetulan permanent resident di sini. Jadi istri saya sedang kuliah. Kalau saya biasanya bolak-balik Jakarta, London. Cuman di sini saya sama tim sedang mengembangkan salah satu industri strategis nasional. Jadi ya mobil listrik. Om Oki, ini kan punya banyak banget usahanya yang tadi aku sebutin ya Om. Jadi dulu Om ini waktu selesai kuliah sempat bekerja di kantoran dulu atau langsung mulai untuk usaha? Kebetulan skripsi saya adalah usaha yang saya bangun. Kan saya lulus dari SBM ITB angkatan pertama, School of Business Management. Jadi pada saat tahun terakhir itu saya buat skripsi tentang konsultan pendidikan yang sekarang saya punya namanya EduLab. Jadi pada waktu itu setelah saya mendapatkan sidang skripsi nilainya A, saya pikir masa lulusan dari bisnis manajemen kerja gitu ya. Akhirnya saya buat bisnis. Ya alhamdulillah ada investor yang membantu waktu itu. Tapi di saat yang bersamaan saya kebetulan menikah muda. Saya menikah umur 22 tahun waktu itu. Wow. Jadi saya sempat kerja dulu di salah satu BUMN. Dan ternyata saya memang nggak bakat di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk betul-betul pure murni ke bisnis. Usaha pertama yang dibuat ini apa Om? Yang sekolah atau yang lembaga pendidikan itu? Lembaga pendidikan yang EduLab itu yang pertamanya. Itu ceritanya gimana Om bisa sampai berkembang 25 cabang? 54 cabang di 25 kota. Dari 2007 sampai sekarang. Jadi saya bikin sekolah swasta tahun 2012, 2013, itu pertama kali kita bikin di Bandung. Jadi konsep pendidikannya kita blended lah, kita rubah dengan konsep yang mungkin kalau kita bilangnya relevant education ya. Oke, itu sekarang dari 3 kota di mana aja Om? Ada di Bandung, Cirebon, dan Medan. Nah, terus ada lagi usahanya, Triplogic. Ini apa Om, bisa ceritain nggak? Triplogic itu logistik ya, jadi lebih pada peer-to-peer logistik. Kalau kita kan pengiriman barang biasanya pakai agensi kayak Tiki, JNE, atau RPX, DHL, dan sebagainya. Kalau ini kita lebih datang ke orang yang mau kirim barang dan diantarnya dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kayak beli bagasi penumpang gitu ya Om? Iya, beli bagasi penumpang. Jadi sebenarnya kayak misalnya saya dari Jakarta mau ke Bandung naik mobil. Biasanya kan saya sendirian nyetir kan. Nah, sementara kan bagasi saya kosong, mobil saya kosong. Nah, itu bisa dibeli. Kapasitasnya itu bisa dibeli sama pengirim barang. Jadi saya dapat uang,
lumayan buat bensin, buat tol, dan pengirim barangnya juga seneng karena kan nyampenya lebih cepat, nggak perlu besoknya. Langsung tuh 3-4 jam udah sampai gitu. Nih, Om pernah dapat penghargaan, dapat award di bidang wirausaha dari Kementerian Koperasi mengalahkan 300 peserta. Ini usaha yang mana, Om? Bisa ceritain nggak? Itu yang tahun 2016 kalau nggak salah ya. Ke 2017 itu kalau nggak salah EduLab ya. Waktu itu saya kan bikin inovasi di bidang pendidikan ya. Karena institusi pendidikan saya mungkin agak berbeda gitu dari yang umum gitu. Keren loh. Nah, nih, aku juga ketemu satu artikel. Dulu Om Oki sempat jadi loper koran. Boleh ceritain nggak itu? Wow, kok bisa dapat artikelnya? Waktu itu kan yang namanya masih SMP ya. Ya SMP kan pengennya jajan gitu. Terus kebetulan keluarga saya kan bukan dari keluarga yang ekonomi yang sangat mapan gitu. Nah, cuman pada waktu itu teman saya tuh suka bawa-bawa Walkman. Rasanya pengen gitu beli Walkman gitu ya. Kayaknya keren banget kalau punya Walkman gitu. Dan akhirnya saya pikir, ya sudah, mau tidak mau saya harus cari uang. Ya, salah satunya adalah jadi loper koran tuh yang paling gampang waktu itu. Tidak membutuhkan skill apapun gitu, hanya menjual koran. SMP, gue ke SMP masih ngapain ya? Nggak kepikiran cari duit sendiri. Aku kan ngikutin Om Oki ya. Om nih kayaknya semua buku tuh dikunyah gitu loh. Om Oki ini pinter banget. Enggak sama sekali. Saya malah bingung sama orang-orang yang mengejar nilai gitu. Jadi saya bingung kenapa dia harus ranking 1. Dan itu nggak membuat saya tertarik malah. Wow. Jadi biasa aja. Mungkin karena saya suka baca buku juga sih. Tapi nggak semua juga kok. Jadi saya tuh emang seneng baca. Kalau baca sih kayaknya emang suka ya gitu. Tapi hanya segmen tertentu aja yang memang saya sukai. Aku ketemu nih, usahanya Om Oki ini kan selain bimbel, sekolah, TripLogic, kemudian juga katanya ada kafe, rental mobil, media online. Gitu, Om? Waduh, itu nemu dari mana ya? Ini yang terkenal loh, yang nggak apa lagi. Biasanya saya cantumkan yang saya masih pegang gitu. Jadi yang udah saya nggak pegang, saya nggak pernah cantumkan. Tapi medianya masih ada sih. Cuman saya sudah di apa ya istilahnya diakuisisi juga ya. Mungkin karena saya bukan bidang dari jurnalis. Dan saya kira apa yang saya tidak sukai atau saya tidak terlalu mengerti, saya nggak mau terlalu masuk gitu. Kecuali memang saya menyukai banget seperti halnya mobil listrik gitu. Dan saya keen to find more about electric vehicle. Saya belajar banyak tentang electric vehicles. Ya mungkin saya akan terjun. Tapi kalau saya cuma sekedar suka gitu, nggak sampai passion, saya nggak berani megang gitu. Setelah punya usaha berbagai macam itu, Om, harapan kedepannya apa sih Om Oki? Enggak ya, saya sebenarnya ingin bermanfaat untuk orang aja sih. Artinya ketika orang bisa mengambil hikmah dari apa yang saya lakukan atau inspirasi, saya kira itu mudah-mudahan bisa jadi amal jariah saya gitu. Mudah-mudahan. Terus bisa minimal ya legacy buat anak saya. Karena kita kan hidup dari dunia yang dulunya tidak memiliki apa-apa menjadi sekarang alhamdulillah ada rezeki gitu. Nah, jangan sampai saya meninggalkan legacy yang tidak enak buat penerus saya gitu sih. Aduh, aku merinding dengernya. Benar-benar ini salah satu anak muda yang memberikan inspirasi banget buat teman-teman semua. Jadi Om Oki masih muda kan Om? Meskipun aku panggil Om. Muda banget. Om Oki, aku sekarang mau bahas soal Clubhouse nih. Ide awalnya buat room diaspora itu di Clubhouse gimana sih Om? Waduh, sebenarnya nggak ada konsep apapun sih. Cuman mungkin saya sebenarnya masuk Clubhouse kalau dibanding dengan yang sudah ada di UK, di US, itu udah terlambat setahun ya. Saya pikir Clubhouse itu mendisrupsi bukan hanya sosial media, tapi media informasi. Karena kita early adopter, kayaknya butuh nih untuk membuat sebuah room yang bisa menyatukan teman-teman Indonesia di luar negeri. Dan kalau bisa berkepanjangan, ya sudah, akhirnya saya bentuk Diaspora Indonesia. Dan ternyata ya alhamdulillah banget ya, responnya sangat-sangat baik gitu. Artinya, yang jadi pendengar setianya, member setianya juga sangat banyak. Jadi saya pikir room itu kalau bisa dibuat bermanfaat lah. Gitu, benar-benar bisa memberikan informasi yang sustainable sih. Jadi saya pikir Diaspora menarik nih, saya bisa ketemu dengan Mbak Nelma, ketemu dengan orang-orang hebat lainnya dari seluruh penjuru negeri, itu merasa
gimana ya, saya punya saudara gitu. Dan saya kira ini bisa menjadi simpul-simpul yang mana di masa mendatang mungkin bisa menjadi sebuah networking yang sangat baik gitu. Itu sih mungkin. Betul-betul, aku sendiri merasakan banget benefitnya. Teman-teman udah ada yang masuk ke Clubhouse belum? Komen ya di bawah ini kalau misalnya kalian sudah atau belum, room apa favorit kalian. Kalau kalian juga mau, kalian bisa gabung di Diaspora Indonesia. Ini sebenarnya tidak terbatas untuk teman-teman yang ada di luar negeri ya Om? Siapapun boleh kan? Siapapun boleh, ini seperti radio diaspora aja. Dari seluruh penjuru boleh. Jadi pembahasannya banyaknya soal apa sih Om di diaspora itu? Waduh, kalau ini dari A sampai Z nih. Dari yang mulai ringan banget sampai yang berat banget juga ada. Jadi tergantung jamnya, tergantung lagi happening apa. Ya, kebanyakan yang sangat ringan-ringan ya. Seperti dari mulai masalah parenting, edukasi, tentang psikologi, bahkan tebak-tebakan, humor, guyon, sampai politik, sampai ekonomi, sampai teknologi, karir, beasiswa, itu kita bahas semua. Iya, benar-benar. Gitu. Banyak sih. Yang menariknya juga, room diaspora ini sepertinya salah satu room yang 24/7. Bahkan kayaknya nggak pernah tutup dari awal dibikinnya room ini. Betul ya, Om? Betul, kecuali kalau mau di-refresh. Jadi itu pun nggak kita tutup dulu, jadi kita buka lagi room baru, terus baru kita end room. Jadi kita belum pernah tutup sih, dan sekarang sudah hampir 3 minggu. Jadi membernya udah ada berapa itu kira-kira, Om? Wah, banyak banget sih. Kalau yang memang tergabung dalam network Telegram, itu sampai hampir 200. Dan itu karena dari Android belum bergabung tuh. Dan belum semua iPhone bergabung. Ini kalau nanti Android dibuka, saya nggak ngerti nih. Nggak kebayang, luar biasa. Betul. Jadi Om tadi kan sambutan juga dari teman-teman diaspora ini bagus banget ya, seperti itu. Rencana ke depan untuk Indonesia apa nih Om? Setelah banyak diskusi dengan teman-teman diaspora ya. Wow. Rencananya Om apa nih? Kalau saya sih tetap berkarya ya. Ya semua inspirasi yang saya dapatkan dari diaspora itu sangat menarik, beragam, dan kadang-kadang saya nggak kepikir ya. Kita kan hanya melihat dari sudut pandang yang kita lihat hari ini gitu. Tapi saya kira banyak banget inspirasi-inspirasi dan ide-ide muncul ketika saya ngobrol. Mau ngapain tuh banyak, sampai belum ada kesimpulan nih mau ngapain. Tapi yang jelas apa yang saya lakuin sekarang, mudah-mudahan bisa menjadi karya buat bangsa Indonesia ke depan. Jadi bukan dinikmati hanya untuk saya sih, tapi ya atas sama bangsa dan negara lah gitu. Sekarang aku mau bahas soal electric vehicle nih Om, kan interest banget di electric vehicle itu ya. Kita tahu di Indonesia itu orang masih banyak taunya electric vehicle itu ya Tesla gitu, dan persepsinya mereka soal electric vehicle ini mahal, maintenance-nya, harga barangnya sendiri, udah gitu charging station-nya juga masih jarang, seperti itu ya. Nah, caranya Om Oki untuk memperkenalkan ke market Indonesia nanti untuk electric vehicle seperti apa Om? Memang ini tantangan sekaligus peluang ya. Kalau kita bicara electric vehicle di Indonesia itu kan kita semua baru mulai, baik itu Tesla baru masuk Indonesia mungkin setahun yang lalu kan. Lalu kalau kita bicara yang baru Hyundai itu kan semua baru mulai, nggak seperti BMW, Toyota, Daihatsu yang mereka sudah mulai puluhan tahun yang lalu lah di Indonesia. Jadi saya pikir ini kesempatan karena gap-nya ini nggak terlalu jauh. Yang kedua, kita bersyukur bahwa Tesla dan mungkin beberapa merek lain masuk duluan, karena mereka akan membuka penetrasi kepada kita seperti apa nanti charging station-nya. Tapi kalau untuk masalah manufaktur, ini nggak bisa hitam di atas putih atau semudah membalikan telapak tangan. Karena ada regulasi-regulasi terkait yang memang belum sematang industri otomotif yang umum. Kalau yang industri yang umum kan sudah puluhan tahun, mereka sudah bisa diregulasi. Kalau ini kan sangat baru ya, bisa dibilang relatively sangat baru di Indonesia. Jadi untuk membuat electric vehicle dengan harga murah atau seharga Avanza lah katakan, itu mungkin masih butuh waktu ya, karena masih banyak komponen-komponen yang kita impor dari luar, terutama baterai, terus belum lagi chassis, banyak controller dan sebagainya itu masih banyak yang kita mungkin impor. Nah, kalau seandainya industri itu nanti dibuka di Indonesia, mungkin dalam waktu 2, 3, 4 tahun harusnya harga itu bisa betul-betul murah gitu, tapi nggak ada yang bisa buat murah sekarang gitu, agak sulit. Kalaupun murah paling 600 juta ya, harganya nggak jauh dari angka 500-600, sehingga masih untuk selected people gitu ya, jadi harus dibarengi dengan regulasi. Kalau saya pikir
Saya tidak mau bicara banyak juga tentang kapan kita masuk. Ekosistemnya sudah mulai berkembang sehingga kita lebih mudah untuk menawarkan itu. Ditunggu Om karyanya, mudah-mudahan segera Amin. bisa Amin. nikmati. Jadi nanti kalau misalnya udah keluar mobilnya, aku sebut nama Om Oki 3 kali, diskon sekian persen gitu ya? Boleh ya? Oh iya, tentunya. Om, tadi ceritanya udah inspiratif banget. Aku mau minta ini dong Om, wejangan dari Om Oki nih. Om Oki kan punya 3 startup ya. Ini kan sebenarnya nggak saling berkaitan ya Om. Gimana caranya biar nggak menyerah Om untuk bangun startup? Kita tahu startup kan jalannya nggak mudah untuk sampai di posisi Om sekarang ini. Iya, memang saya juga nggak akan mungkin bisa terus berkarya kalau saya tidak punya panutan atau nggak punya ini ya, semacam inspiring people. Ya, saya sangat mengagumi Steve Jobs dan Elon Musk nih sekarang. Wow. Karena mereka bukan orang yang ahli atau mereka bukan lulus dari bidang yang mereka lakukan sekarang, tapi mereka bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan apa yang mereka dulu sekolah atau mereka kerjakan gitu. Jadi saya kira relevansi antara kita lulus dari mana dengan apa yang mau kita lakukan itu ada tapi sedikit gitu. Itu hanya membangun mental dan pola pikir. Tapi saya pikir yang kita harus tahu adalah kita sebenarnya tujuan hidupnya mau ngapain sih? Apakah kita memang hanya ingin kerja, menikah, pensiun, punya anak, lalu selesai begitu, atau ada yang ingin kita bagi kepada orang-orang lain? Karena bagaimanapun juga kan membangun konektivitas, meskipun kita sudah meninggal, itu terus berlangsung gitu. Jadi saya kira menginspirasi dan memberikannya legacy yang baik itu menjadi hal yang ingin saya create gitu sampai akhir. Makanya kenapa saya buat sekolah, karena meskipun nanti saya sudah nggak ada, legacy saya tetap ada. Nggak penting saya harus sekaya apa, tapi kalau legacy saya bisa ditularkan, ya mudah-mudahan menjadi amal jariah lah buat saya. Pilih mau pulang ke Indonesia tapi masuk partai politik, atau pilih di UK aja, membangun mobil elektrik? Emang nggak boleh ada pilihan ketiga ya? Nggak, jangan. No. Saya ya karena tujuan hidup saya tadi ya membangun electric vehicle lah. Kalau memang hanya ada 2 pilihan itu ya. Yeah. Kalau ke Indonesia hanya boleh masuk parpol ya susah ya. Tapi kalau 2 pilihan itu mungkin saya pengen terus menginspirasi sih. Wow, ya Om Oki, kamu keren banget, luar biasa banget ini. Terima kasih. Semuanya menginspirasi. Mudah-mudahan makin banyak lagi warga Indonesia yang seperti Om Oki ini punya karya dan bisa mengharumkan bangsa Indonesia. Om Oki, terakhir dong, ada tips buat teman-teman yang sedang bingung mencari tujuan hidupnya apa sih? Kalau ini saya pribadi ya, saya selalu mengembalikan pada agama sih. Tujuan akhir kita kan akhirat ya. Jadi tujuan sementara kita ini kan hanya dunia. Ya kita terserah mau ngapain, mau jadi guru, mau jadi politikus, mau jadi entrepreneur. Ya selama kita terus mengumpulkan kebaikan untuk diri kita, saya kira tujuan kita akan terpenuhi di situ. Apapun yang mau kita lakukan, karena kita selalu being grateful. Kita selalu being grateful bahwa oke, apa yang saya lakukan sekarang ini, kita mencari kebaikan nih, mencari ridhonya nih. Dan itu udah cukup banget. Gitu, bukan hanya sekedar materi. Jadi saya kira itu sih nomor 1 sih menurut saya. Wow, teman-teman, sekali lagi banyak belajar dari Om Oki ini. Dan yang terakhir Om Oki sampaikan, seperti pepatah yang aku pernah baca, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengejarmu. Begitu Om Oki? Luar biasa. Betul banget. Aduh, Om Oki, terima kasih banyak ya Om waktunya, sharingnya. Makasih. Ini bermanfaat banget dan inspiring banget. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman semua. Om Oki sehat-sehat, ditunggu karya-karyanya. Teman-teman, terima kasih banyak. Semoga ini bisa bermanfaat dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.